Assalamualaikum. Sekarang, pada pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang struktur teks berita. Masih ingat dengan unsur-unsur berita? Ada 6, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai what, who, when, where, why, dan how. Keenam hal tersebut bisa disingkat menjadi 5W plus 1H atau dalam bahasa Indonesia disingkat menjadi adiksimba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kita masuk ke struktur teks berita. Struktur teks berita terbagi menjadi 3, yaitu teras atau kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Berdasarkan struktur beritanya, di bagian atas atau teras berita yaitu bagian yang paling penting atau yang membutuhkan porsi paling besar. Tubuh berita penting dan semakin ke bawah menjadi informasi yang semakin kurang penting. Atau berdasarkan gambarnya bisa dilihat menjadi struktur berita segitiga terbalik. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah teras atau kepala berita. Teras atau kepala berita itu bisa disebut sebagai lead. Pada bagian ini harus menjawab pertanyaan unsur 5W1H atau yang tadi kita bahas apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Pada paragraf selanjutnya yaitu badan berita. Pada bagian ini berisi gagasan berita yang terdapat dari kepala berita atau teras tadi. Penjabaran itu bisa merupakan jawaban dari kata why dan juga how. Dan terakhir, yaitu ekor berita. Pada bagian ini, mencantumkan berbagai data yang tidak terlalu penting ditempatkan. Misalnya, daftar orang yang mengalami kecelakaan atau hal-hal lain yang jika dihilangkan oleh editor tidak terlalu berpengaruh terhadap isi dari berita tersebut. Intinya, semakin ke bawah sebuah berita, maka unsur-unsurnya semakin tidak penting. Yang penting itu hanya yang berada di bagian kepala dan badan berita saja. Nah, sekarang kita lanjut ke tugas. Tugasnya gampang nih. Kalian bisa lihat di televisi atau di koran. Carilah sebuah berita, kemudian dari berita tersebut kamu cari unsur apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Silahkan ditulis di buku tugas Bahasa Indonesia ya. Terima kasih sudah menyimak dengan baik materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.